Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang mengikuti ujian psioner suci tahap akhir. Sementara ketika melihat Mas dikeroyok oleh 6 kandidat dari Walkis, tanpa terduga, tiba-tiba saja Margaret, Abel, dan Abyss juga muncul di sana untuk memberikan bantuan mereka kepada Mas. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan Abel mengatakan kepada murid Walkis bahwa mereka bertiga yaitu Margaret, Abyss, dan dirinya sendiri akan bergabung di pihak Eston. Mengingat mereka bertiga tidak punya kualifikasi untuk menjadi psioner. Jadi kehadiran mereka di sini hanya untuk mendukung kelompok Mas dan mewakili sekolah mereka. Karena jika tidak seperti itu, tentu saja ujian kali ini sangatlah tidak adil. Mendengar hal itu awalnya Domina dan Levis hanya tampak tersenyum tanpa ingin menanggapi ucapan Abel barusan. Tapi karena di lain sisi ada murid sombong bernama Galuf yang bertanya kepada Abel dan yang lainnya siapa kalian ini. Sontak hal itu pun telah mengejutkan Domina dan membuat tatapannya langsung berubah jadi tampak serius lagi. Margaret kemudian menjawab pertanyaan dari Galuf barusan dengan mengatakan kalau mereka itu adalah keluarga Mas Bander. Namun ketika Mas mendengar Galuf yang kembali mengatakan, "Oh, jadi kalian keluarga, aku suka itu." Di lain sisi Mas pun juga langsung menanggapi ucapan Galuf dengan memberitahunya bahwa mereka itu memang saling kenal, tapi bukan keluarga. Hingga setelah Galuf mengetahui kalau Margaret itu adalah teman Mas, maka Galuf pun berencana akan membuat Margaret yang mati duluan. Di sini kita pun dapat melihat Galuf yang langsung maju ke depan untuk menyerang Margaret dengan menggunakan kekuatan sihir cairan asap, sembari berkata apakah kalian sudah siap cecungu. Melihat hal itu sontak para penonton jadi sangat terkejut dan Domina juga menyuruh Galuf untuk menahan aksinya. Namun karena itu sudah terlambat dan Margaret juga sudah bersiap untuk melancarkan serangannya kepada Galuf. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja tubuh Galuf sudah terluka begitu saja, tepat sebelum serangannya mencapai Margaret. Margaret kemudian dengan bangganya mengatakan inilah kekuatan dari keluarga. Tapi di lain sisi, lagi-lagi Mas pun juga langsung membantahnya kalau mereka itu bukanlah keluarga. Sementara setelah Galuf memuji Margaret kalau kemampuannya itu ternyata boleh juga, sontak Margaret pun jadi sangat terkejut saat melihat tubuhnya yang sudah terluka juga. Padahal dia tidak tahu kapan itu terjadi. Melihat kejadian itu, Domina pun sekali lagi menyuruh Galuf untuk mundur. Karena dia yakin, bahkan bagi Galuf sekalipun pastinya tidak akan lepas dari Margaret tanpa terluka. Margaret kemudian berkata kepada Domina, "Aku sudah dengar rumornya, tapi jika bertarung denganmu, sepertinya akan menyenangkan." Namun tepat di saat Margaret baru saja mengatakan hal itu, lagi-lagi Margaret malah kembali dikejutkan dengan Domina yang menunjukkan energi sihir gelapnya sembari menjawab, "Apa kau yakin walau tingkatku itu sangatlah berbeda? Baiklah, akan kuizinkan kalian bertiga ikut serta." Mendengar hal itu, sang MC pun langsung menyela pembicaraan Domina dan Margaret dengan meminta untuk jangan membuat keputusan sendiri. Karena walau bagaimanapun juga, mengenai tambahan peserta dari Eston harus diperiksa dengan pihak Pirusir terlebih dahulu. Sedangkan untuk turnamennya, itu diadakan besok lusa di tempat yang berbeda. Kemudian setelah berakhirnya upacara pembukaan dari ujian psioner suci tahap akhir, di sini kita pun dapat melihat Mas yang menghampiri Abel untuk menanyakan kenapa Abel mau membantunya, padahal dulu mereka saling bertaruh. Hingga setelah Mas mendengar Abel yang menjawab itu karena untuk membayar hutangnya kepada yang lain. Dengan polosnya Mas pun kemudian kembali bertanya kepada Abel dengan mengatakan, "Membayar? Memangnya aku pernah pinjamin kau uang?" Ya meskipun saat itu Abel tidak mau lagi menjawab pertanyaan Mas tersebut. Pada akhirnya Mas pun jadi paham setelah Abyss menjelaskan kepadanya kalau yang dimaksud oleh Abel itu lebih penting dari uang. Singkat cerita, setelah hari itu berakhir, di malam harinya di ruang asrama Adler kita pun dapat melihat ada Mas Lane dan Dot yang bermain kartu All Might bersama Abel dan Abyss. Abel menganggap permainan kartu ini sempurna untuk membentuk ikatan persahabatan sebelum sebuah pertarungan. Tapi ketika Abel menyuruh Dot untuk mengambil kartunya, dan Dot juga langsung menuruti perkataan Abel itu. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja Dot pun malah langsung diancam oleh Abyss dengan pedangnya agar dirinya tidak memiliki kartu yang membuat Abel jadi kalah. Bahkan meskipun Dot sudah mencoba mengelabui Abyss dengan pura-pura menuruti perintahnya, pada kenyataannya sampai akhir Abyss tetap saja memberikan ancamannya kepada Dot, hingga Dot pun sudah tidak punya pilihan lagi selain memiliki kartu yang membuat Abel jadi menang. Dari kejadian itu sontak Dot pun jadi menganggap kalau permainan ini adalah permainan kartu yang paling curang dan kejam sepanjang masa. Hingga sampailah ketika Dot melihat Mas yang tidak bisa menahan raut wajahnya saat menyimpan kartunya. Pada akhirnya Dot pun bisa merasa lega dan aman selama dia melawan Mas. Karena hanya dengan sekali lihat saja, Dot pun langsung bisa tahu di mana Mas menyimpan kartu Ultimate-nya.
Namun di saat Dot baru saja ingin mengambil kartu pilihannya dari Mas. Kocaknya di sini, ternyata Mas pun malah langsung menggunakan kekuatan otot jarinya untuk menahan kartu itu agar Dot tidak bisa mengambilnya. Sementara bersama dengan terus berlangsungnya permainan itu, di lain sisi kita pun dapat melihat Abyss yang menyampaikan pendapatnya kepada mereka bahwa ujian akhir tahun ini sepertinya akan cukup menantang. Karena dari yang dia tahu, keenam murid dari Walkis itu semuanya sangat kuat. Menanggapi ucapan Abyss tersebut, Abel pun langsung berbicara dengan bonekanya apakah orang itu lebih kuat dari Ibu. Lalu Mas dan Len juga ikut menanggapinya dengan berkata, "Aku bisa menghajar mereka semua." Sementara Dot yang tidak suka kalau ada orang yang lebih kuat darinya, sontak dia pun malah jadi merasa kalau mereka itu sangat menyebalkan. Abyss mengatakan sekolah Walkis itu selalu fokus pada kekuatan dan mengasahnya dengan baik. Jadi mereka harus sangat hati-hati, terutama pada Domina dan Levis. Terlebih lagi karena Levis adalah anak dari ketua Biro Sihir dan mantan murid di Eston. Tentunya Levis ini bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh oleh mereka. Sementara Dot yang saat itu baru tahu kalau Levis adalah anak dari ketua Biro Sihir dan merupakan mantan murid Eston. Sontak dia pun jadi sangat terkejut dan juga kebingungan kenapa Levis bisa jadi mantan murid Eston. Abyss menjelaskan hal itu terjadi karena Levis punya masalah dengan perilakunya. Dia dikeluarkan dari sekolah setelah hampir membunuh seorang guru karena debat. Padahal guru itu sendiri dulunya adalah alumni dari pasukan keamanan Biro Sihir yang kemampuannya pasti bukan kaleng-kaleng. Hal ini menandakan betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Levis. Bahkan saat dia masih kelas 1, Levis ini sudah dijuluki sebagai anak emas karena kekuatannya. Sedangkan pemimpin mereka yang bernama Domina, dia adalah orang yang paling berbahaya di antara yang lainnya. Domina tidak mungkin akan bisa meminta Levis jika bukan karena kekuatannya yang melebihi Levis. Terlebih lagi karena Akademi Walkis punya rekor kemenangan terhadap Eston, maka Abyss pun kembali memperingati kepada yang lainnya agar mereka tidak boleh lengah dalam pertempuran ini. Sementara di tempat berbeda di markas Innocent Zero saat ini, di sini kita pun dapat melihat ada Domina yang menemui Innocent Zero yang saat itu sedang menjalani proses pemulihan tubuhnya. Domina berkata, "Ayah, kau tidak perlu menunggu lama lagi sekarang. Aku akan membuat impianmu jadi kenyataan, karena itulah alasan kami terlahir. Tapi kau, Cell, kau tidak menyelesaikan apapun, jadi untuk apa kau hidup? Aku ingin pengakuan dari mereka yang lebih kuat dariku. Tapi itu tidak pernah terjadi, karena dunia ini penuh dengan sampah lemah sepertimu. Benar bukan?" Yang mana setelah Domina mengatakan hal itu, di sini Domina pun langsung saja menggunakan sihirnya untuk menyerang Selwar. Hingga di saat Domina melihat Selwar yang sudah berdarah dan berteriak kesakitan, Domina pun kemudian kembali berkata kepada Selwar, "Dan karena kau begitu lemah, akan kubunuh semua orang untukmu." Di keesokan harinya dalam 2 hari menjelang turnamen dimulai, di sebuah sudut kota di dunia sihir, di sini kita pun dapat melihat ada kehebohan di tengah masyarakat karena berita tentang Akademi Eston yang menominasikan seorang visioner tanpa sihir. Hingga tidak berselang lama setelah Mas dan kelompoknya bermain kartu selama 15 jam tanpa tidur. Sesaat kemudian mereka pun dikejutkan dengan Vin yang saat itu datang ke sana untuk memberitahu kepada Mas bahwa mereka punya masalah besar dan cepatlah lihat keluar. Di sana sudah ada banyak masyarakatnya berdemo untuk meminta agar Mas dikeluarkan dari sekolah karena dia tidak punya kekuatan sihir. Mereka tidak terima orang tanpa sihir seperti Mas akan berada di puncak Akademi Sihir. Mas Bardet harus dihukum sesuai aturan yang berlaku. Dan jika ada yang memberi seseorang dengan darah kotor kesempatan berada di festival suci Tuhan, maka itu adalah dosa besar. Melihat kejadian itu, sontak Vin pun jadi merasa kalau situasi ini benar-benar sangat gawat untuk Mas, karena pendemo itu sudah terlalu emosi. Namun siapa sangka, di tengah kemarahan yang ditujukan oleh para pendemo itu kepada Mas, di lain sisi kita pun dapat melihat ada Lemon yang dengan beraninya membela Mas dengan mengatakan, selain tidak memiliki sihir, memangnya apa yang telah dia lakukan? Apa kita harus menilai orang lain hanya berdasarkan kemampuan sihir mereka? Aku tidak setuju dengan pemikiran itu. Bahkan meskipun saat itu Lemon juga mendapat makian dari mereka yang mengatakan, memangnya kau siapa berani bicara atas namanya, dan orang luar jangan ikut campur. Dengan pedenya Lemon tetap saja membela Mas dengan mengaku bahwa dia itu bukanlah orang luar, tapi dia adalah istri Mas Bandar. Atau lebih tepatnya, sebenarnya mereka itu lebih seperti soulmate yang telah disatukan oleh benang merah takdir. Mendengar hal itu tentu saja telah membuat para pendemo jadi merasa semakin marah dan menganggap kalau Lemon itu adalah gadis yang gila. Namun di saat mereka baru saja menyuruh Lemon untuk turun melawan mereka kalau Lemon memang berani, lagi-lagi mereka pun malah kembali dikejutkan dengan Dot yang juga ikut membela Mas dengan mengaku kalau dia itu adalah manajer Mas Bandar, yang mana sembari berlagak seperti seorang manajer sungguhan. Di sini Dot pun langsung saja mengatakan kepada mereka bahwa dia akan membacakan pernyataan yang sudah disiapkan oleh Tuan Bandar.
Isi pernyataannya adalah, "Saya paham kecemasan yang dimiliki oleh warga penyihir akan seseorang yang kurang berpengalaman seperti saya untuk didominasikan. Oleh karena itu saya hanya punya satu pernyataan untuk disampaikan, yaitu pergilah ke neraka." Namun alih-alih menenangkan pendemo dengan pembelaannya tersebut, secara tidak langsung ucapan Dot itu malah membuat situasinya jadi semakin parah saja, karena mereka jadi merasa ditantang oleh Dot. Mereka yang menganggap kalau Dot dan Lemon adalah pendosa karena sudah melindungi seseorang tanpa sihir. Saat itu mereka pun langsung saja melemparkan batu ke arah Lemon sebagai hukuman karena berkomplot dengan Mas. Hingga di saat Mas melihatnya, sontak Mas pun jadi merasa kesal dan segera ingin menghampiri mereka. Namun berhubung situasinya hanya akan jadi lebih parah jika Mas keluar. Di sini Len pun juga segera menghentikan Mas dan memintanya untuk menahan emosinya. Walaupun saat ini, Len sendiri juga merasa sangat kesal dengan perlakuan para pendemo itu. Sementara Lemon yang tidak mau menyerah untuk membela Mas meski dia sudah dilempari dengan batu. Saat itu dia pun kembali berbicara kepada para pendemo itu dengan berkata, "Baiklah, jika kalian mau menghukum Mas karena hal konyol seperti tidak memiliki sihir, maka kalian hukum saja aku juga. Lemparlah batu padaku dan hinalah aku agar kalian bisa puas. Karena seseorang sebaik dia tidak mungkin orang jahat, dan aku percaya dengannya." Mendengar hal itu sontak Mas pun langsung dibuat terkejut dan tidak menyangka kalau Lemon akan membelanya sampai segitunya. Tapi karena di lain sisi salah satu dari pendemo itu berpikir jika dia menangkap Mas pasti semua orang akan tahu namanya. Di sini dia pun kembali memprovokasi para pendemo lainnya dengan berkata, "Seorang wanita pasti akan emosional soal ini. Tapi bukan begitu dunia ini bekerja sayang. Orang tanpa sihir tak punya hak. Gadis itu juga pendosa karena merusak aturan dunia kita. Jangan beri ampun dan segera tangkap dia." Namun di saat para pendemo itu kembali melempar batu ke arah Lemon secara bersamaan, Mas yang tidak tahan melihatnya akhirnya memilih untuk keluar dan langsung menangkap semua batu itu dengan tangannya yang bergerak sangat cepat. Tapi ketika pria dengan mulut cerewet itu melihat kemunculan Mas, saat itu dia pun langsung saja menggunakan mantra Prison Wall untuk mengurung Mas di dalam kurungan besi. Pria itu kemudian dengan bangganya mengatakan kepada para pendemo lainnya bahwa dia sudah berhasil menangkap Mas. Dia yakin dengan tembok besi setebal 15 cm itu Mas pasti tidak akan bisa lepas. Namun siapa sangka, walau hanya dengan satu jarinya saja, di sini kita pun dapat melihat Mas yang mampu menembus tembok besi itu dan langsung berpintu hingga dia bisa keluar dari sana. Kemudian ketika para pendemo melihat Mas yang melemparkan kurungan besinya kepada pria itu lagi dan mengurungnya balik, pada akhirnya semuanya pun langsung dibuat terdiam dan tidak berani memprotes Mas lagi. Mas kemudian berkata, "Aku tahu memang sudah cukup lama seperti ini. Mungkin kalian merasa tidak bisa menerima hal yang berbeda. Tapi aku akan naik ke puncak dunia sihir. Dan akan kubuktikan kalau tidak punya sihir itu juga tidak masalah." Sementara di saat para pendemo itu ingin memprotes Mas lagi karena ucapannya barusan, tiba-tiba saja kepala sekolah pun juga muncul di sana untuk meminta maaf karena keputusannya telah mengejutkan beberapa dari mereka. Namun berhubung ujian akhir dan pihak Bellula yang akan menentukan bagaimana mengurus Mas, maka kepala sekolah pun juga ingin meminta kesabaran dari mereka semua dan tunggulah sebentar lagi sampai ujian itu berakhir. Mendengar hal itu akhirnya para pendemo pun kembali terdiam dan mau tidak mau mereka harus menerima keputusan itu karena kepala sekolah sudah memintanya. Di samping itu setelah kepala sekolah melihat Mas memiliki teman-teman yang mau membelanya tadi, di sini dia pun juga ingin berkata kepada Mas, "Mas Bandel, bisa menemukan walau hanya seorang saja yang mau bicara membela dirimu itu adalah hal yang langka. Kau punya teman-teman yang baik. Aku bangga dengan kalian semua." Lalu Mas pun juga langsung menanggapinya dengan mengatakan, "Aku sudah belajar banyak dari bersekolah di sini. Jadi itulah sebabnya aku akan menang di pertempuran terakhir ini." Mendengar hal itu kepala sekolahnya bisa menatap Mas dan berkata di dalam benaknya saja, jika Mas gagal dalam ujian ini, maka para pendukungnya pasti akan dihukum karena sudah membantunya. Jadi satu-satunya jalan bagi Mas untuk diterima adalah Mas harus memenangkan turnamen di ujian akhir ini. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.